kasih teman-teman semua yang membantu untuk memantau perkara ini dari awal dalam proses penyidikan. Jadi kami mendapatkan surat tanggal 23 saya mendapatkan surat di mana dalam surat tersebut ditujukan kepada Mbak Lintang yang pada intinya saya sampaikan bahwa penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang bernama LM. Seperti itu berita yang kami terima dan ini adalah proses dari sebuah laporan polisi yang dilakukan oleh Mbak Lintang, di mana dalam laporan itu terkait dugaan tindak pidana penipuan penggelapan yang dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2021. Seperti itu saat ini yang bersangkutan sejak tanggal 19. Ya, sehingga saya 19 kalau mungkin salah, itu sudah dilakukan penahanan oleh penyidik pada Polda Metro Jaya, seperti itu. Mbak, penanganan sendiri gimana mungkin awalnya? Kenal LM saya dikenali sama teman. Terus habis itu si LM menawarkan kerjasama sama Bansos DKI di tahun 2020 waktu itu COVID. Dari situ LM menunjukkan draft kontrak SPK. Dari kontrak SPK itu LM meminta untuk pencairan uang senilai 3 miliar awalnya. Dari 3 miliar itu hari itu juga saya kasih. Setelah itu LM mengajukan invoice senilai 37 miliar. Waktu itu kontraknya dari SPK yang ditunjukkan LM itu senilai 60 miliar. kenapa waktu itu mau menerima kerjasama dari LM? Karena si LM ini mengiming-imingi margin yang sangat bagus sekali. Sekitar dari marginnya pekerjaan itu sekitar dapat 20 miliar. Dan kerja dalam waktu 2 bulan. Teriming-iming dari besarnya margin tersebut ya? Iya betul. Tapi emang sebelumnya tahu maksudnya kalau track record dia jelek atau gimana tahu Nggak tahu sama sekali saya. Saya kenal juga hari itu juga. Mbak, kalau boleh tahu proyek atau tender apa yang di Pengadaan bansos pengadaan bansos? DKI berarti kejadiannya penipuan itu tahun 2020 ya Mbak? 2020 akhir kayaknya ya, lupa saya. Waktu COVID itu, COVID pertama tuh. Sampai akhirnya kedoknya LM sendiri terbongkar itu gimana ceritanya Mbak? Saya ngecek bahwa SPK itu palsu. Saya cek SPK-nya, oh ini dinyatakan palsu, udah dari situ. Tapi dari situ LM tetap mengakui bahwa si SPK ini asli. Berapa itu total Mbak kena tipu dari LM sendiri? Kerugiannya senilai 40 miliar. Terus ada tiket baik dari dia seperti apa mungkin? Nggak ada sama sekali. Kalau ada ya pasti nggak akan sampai jauh ke ranah hukum ya. Mungkin kita selesaikan bareng-bareng. Tapi nggak ada sama sekali. Yang diharapkan dari Mbak sendiri untuk LM apa sih? Yang diharapkan, Iya. Ya dia sekarang ini udah menerima dari akibat perbuatannya. Selama ini kan dia teriak seolah-olah dia korban. Di mana-mana di podcastnya dia kan, oh saya ini adalah korban penipuan dari seorang ini gitu. Padahal kan aslinya dia pelakunya. Berarti bisa dibilang LM ini dijerat atas laporan Mbak ya Mbak? Iya betul. Kalau boleh tahu nih proyek swasta atau proyek pemerintah? Pemerintahan dari SPK-nya dari DKI. Lagi yang mau ditanya? Ya. Lihat. Cari aja sekarang di sana fotonya LM lagi di penjara. Sudah berapa hari atau berapa lama LM Mulai ini? tanggal berapa? 19 ya. 19 September. Oh, September kemarin. Di mana itu Pak? Polda Metro Jaya. Ditangkapnya di mana Bang waktu ditangkap Bang? Tangkap dan itu di Polda Metro. Penyidik ya, yang melakukan penangkapan di penyidik. Ya waktu dia ditangkap itu posisinya lagi di rumah. Ada di penyidik. Dia datang ke unit Polda Metro Jaya di Resmob. Di Resmob Dia dia. menyerahkan diri. Enggak, Dia dipanggil. datang. Udah. Dikasih undangan, sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, ketiga dia datang. Bang, untuk saat ini komunikasi sama pihak lawyernya ada nggak Bang? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Enggak kenal saya lawyernya. Karena beberapa kali lawyer itu seingat saya beda-beda terus. Oh, ganti-ganti terus. Jadi saya nggak pernah berkomunikasi dan saya juga tidak pernah dihubungi. Semenjak dia ditahan, apa ada komunikasi Mbak dengan Nggak ada sama sekali.
Nggak ada. Bang Fahmi Kita sendiri juga udah tidak pernah mau ketemu atau berkomunikasi. Mbak sendiri udah ketemu sama LM semenjak di Polda ini? Enggak pernah. Belum pernah. Belum. Kalau proses waktu dikonfrontir pernah. Sudah 2 bulan yang lalu ya. Iya. Berat artinya sebelum penangkapan ya? Iya. Ya sebelum penahanan. Kalau Dari sudah total penahanan, 40 M tersebut berarti belum ada yang balik sedikit pun atau gimana? Sudah ada yang balik, cuma yang kembalikan bukan CLM. Berapa tuh baliknya? Baliknya sekitar rumah saya ya, gambarannya. Dari hasil Bukan dari LM. LM nggak ada. Berarti sepeser pun nggak balik duit Mbak dari LM. Nggak ada. Tapi Nggak ada sama sekali. pihak suami korban tersangka ada hubungin Mbak? Kenapa? Suami tersangka ada hubungin Mbak? Nggak ada kan. Nggak usah menghubungi saya juga nggak mau dihubungin. Udah case close, case-nya dia udah menerima dari hasil perbuatannya. Bang, dia dijerat pasal berapa dan hukumannya berapa tahun? Tindak pidana penipuan penggelapan, ancamannya 4 tahun maksimal, tapi pasal ini pasal menurut KUHP yang bisa dilakukan penahanan. Jadi di dalam KUHP, seingat saya pasal 21 itu mengatur beberapa tindak pidana yang bisa dilakukan penahanan. Salah satunya adalah penipuan dan penggelapan. Ada TPPU-nya juga, Bang. Dan ada TPPU-nya juga. TPPU-nya itu lebih tinggi lagi karena Berapa tahun Bang? 10 tahun. Tadi tidak pasal berlapis dong Bang? Ya, pasal berlapis. Mbak, ada keinginan untuk bertemu nanti setelah mereka ditahan atau seperti apa? Nggak ada, saya nggak ada ingin ketemu sama dia. udah selesai. Tinggal nanti aja di pengadilan. Kita saling dia. artinya dia akan mengganti rugi semuanya. Nggak ada dia mau ngambil rugi. tidak Nggak ada. ada sama sekali. Dari keinginan Mbak, ada nggak keinginan biar balik itu duitnya Mbak yang di Saya nggak ada keinginan duit balik. Udah, biarin aja. Artinya puas, dia ditahan cukup Betul, puas ya. betul. Abang sebagai proses hukum gimana? Melihat keinginan Mbak yang kekeh untuk menahan menabuh genderang perang ini tetap nih. Jadi ini kan panjang, Mbak. Hmm. Perkara ini panjang dan selama ini Mbak Lintang itu diam saja karena sempat diberitakan di media, di YouTube, di segala macam dia adalah seorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan sebagainya. Dilaporkan berkali-kali di kantor polisi dan alhamdulillah semuanya juga di SP3. Artinya sakit ini luar biasa, sakit secara finansial sakit dan secara batinnya juga sakit karena dia diberitakan kemana-mana sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan seperti itu, Pak. Iya betul. Jadi sakitnya double ini, lahir batin sakit. Dan akhirnya terbukti sebenarnya itu tidak terjadi kan? Iya. Tidak terjadi. Justru yang korban adalah saya bukan LM. Dia kan mau menghindar dari tanggung jawab aja supaya tidak menyelesaikan tanggungan itu sebenarnya. Tapi dia caranya salah. Oke, Udah ya. Udah ya. Terima kasih.